Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Baha merupakan putra dari seorang ulama pakar Al-Quran dan juga pengasuh pondok pesantren Tahfizul Quran LP3IA yang bernama Kiai Haji Nur Salim Al-Hafiz dari Narukan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Mungkin hanya Gus Baha pakar tafsir yang tak menyandang gelar akademik karena beliau tercatat hanya menyantri di pesantren Al-Anwar, Karangmangu, Sarang, Rembang asuhan Kiai Haji Maimun Zubair. Selain mengaji kepada ayahandanya Kiai Haji Nur Salim Al-Hafiz, murid Kiai Haji Arwani Amin Kudus dan Kiai Haji Abdullah Salam, Kajen, Pati. Namun entah mengapa saat penyusunan mushaf tersebut Gus Baha lupa mencantumkan nama sahabat Abdullah bin Mas'ud dalam daftar nama sahabat yang meriwayatkan qiraat. Dalam mushaf tersebut memang dijelaskan secara ringkas tentang sejarah penurunan, periwayatan, pembukuan dan ulumul Quran lainnya. Dalam buku guru orang-orang pesantren terbitan Pondok Pesantren Sidogiri disebutkan bahwa sahabat Ibnu Mas'ud ini tergolong salah satu sahabat yang pertama kali masuk Islam bersama Abu Bakar bin Abi Quhafah, Khadijah binti Huwailid, Ali bin Abi Thalib dan lain-lain. Beliau dikenal dengan julukan Sohibu Sawadi Rasulillah yang artinya orang yang mengetahui rahasia Nabi Muhammad karena kedekatannya dengan Nabi Muhammad. Sampai pada malam harinya, Gus Baha pun bermimpi bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud. Dalam mimpi tersebut Ibnu Mas'ud menegur Gus Baha yang tak menuliskan namanya dalam daftar sahabat yang meriwayatkan Al-Quran. Ayah Gus Baha merupakan murid dari Kiai Haji Arwani Al-Hafiz Kudus dan Kiai Haji Abdullah Salam Al-Hafiz Kajen Pati, yang nasabnya bersambung kepada para ulama besar. Dalam menjaga sekaligus membumikan Al-Quran, ayah Gus Baha bersama dengan sahabatnya Gus Mik atau Kiai Haji Hamim Jazuli. Pada waktu itu beliau berdua membuat gerakan yaitu dengan menyelenggarakan semaan Al-Quran secara keliling dari satu tempat ke tempat lain. Gerakan tersebut pada awalnya diberi nama Jantiko atau Jamaah Anti Koler. Nama gerakan Jantiko kemudian mengalami perubahan menjadi Mantap atau Majelis Nawaitu Topo Broto, lalu berubah lagi menjadi gerakan Zikrul Gofilin. Dari silsilah keluarga ayah, Gus Baha merupakan generasi keempat ulama-ulama ahli Al-Quran. Sedangkan dari silsilah keluarga ibu, Gus Baha menjadi bagian dari keluarga besar ulama Lasem, dari Bani Mbah Abdurrahman Basyaiban atau Mbah Sambu. Riwayat keluarga. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Sarang, Gus Baha menikah dengan seorang anak kiai yang bernama Ning Winda pilihan pamannya dari keluarga Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, Jawa Timur. Ada cerita menarik dengan pernikahan beliau. Jadi sebelum lamaran, Gus Baha menemui calon mertuanya dan mengutarakan sesuatu. Beliau mengutarakan bahwa kehidupan beliau bukanlah model kehidupan yang glamor, melainkan kehidupan yang sangat sederhana. Beliau berusaha meyakinkan calon mertuanya untuk berpikir ulang atas rencana pernikahan tersebut. Tentu maksud beliau agar mertuanya tidak kecewa di kemudian hari. Namun mertuanya hanya tersenyum dan mertuanya hanya mengatakan, "Klop, sama saja dengan saya." Kesederhanaan Gus Baha dibuktikan saat beliau berangkat ke Pondok Pesantren Sidogiri untuk melangsungkan upacara akad nikah yang telah ditentukan waktunya. Gus Baha berangkat sendiri ke Pasuruan dengan menumpang bis kelas ekonomi. Gus Baha berangkat dari Pandangan menuju Surabaya, selanjutnya disambung bis kedua menuju Pasuruan. Kesederhanaan beliau bukanlah sebuah kebetulan, namun merupakan hasil didikan ayahnya semenjak kecil. Setelah menikah, Gus Baha mencoba hidup mandiri dengan keluarga barunya. Gus Baha menetap di Yogyakarta. Selama di Jogja, beliau menyewa rumah untuk ditempati keluarga kecilnya. Semenjak Gus Baha menetap di Yogyakarta, banyak santri-santri beliau di Karangmangu yang merasa kehilangan. Hingga pada akhirnya mereka menyusul Gus Baha ke Yogya dan Urunan atau Patungan untuk menyewa rumah di dekat rumah beliau. Tiada tujuan lain selain untuk tetap bisa mengaji kepada beliau. Ada sekitar 5 atau 7 santri Mutahorijin Al-Anwar yang ikut ke Yogya. Saat di Yogya inilah kemudian banyak masyarakat sekitar rumah Gus Baha yang akhirnya minta ikut ngaji kepada beliau. Sanad ilmu dan pendidikan beliau. Mondok di pesantren Al-Anwar Sarang. Gus Baha kecil dididik belajar dan menghafalkan Al-Quran secara langsung oleh ayahnya dengan menggunakan metode tajwid dan mahorijul huruf secara disiplin. Hal ini sesuai dengan karakteristik yang diajarkan oleh guru ayahnya yaitu Kiai Haji Arwani Kudus.
Kedisiplinan tersebut membuat Gus Baha di usianya yang masih muda, mampu menghafalkan Al-Quran 30 juz beserta kiroahnya. Menginjak usia remaja, ayahnya menitipkan Gus Baha untuk mondok dan berkhidmat kepada Kiai Haji Maimun Zubair di Pondok Pesantren Al-Anwar Karangmangu Sarang, Rembang. Pondok Al-Anwar tepat berada sekitar 10 km arah timur dari rumahnya. Di Pondok Pesantren Al-Anwar inilah keilmuan Gus Baha mulai menonjol seperti ilmu hadis, fikih, dan tafsir. Dalam ilmu hadis, Gus Baha mampu menghatamkan hafalan Sahih Muslim lengkap dengan matan, rawi, dan sanadnya. Selain Sahih Muslim, beliau juga menghatamkan dan hafal isi kitab Fathul Muin dan kitab-kitab gramatika bahasa Arab seperti Imriti dan Alfiyah Ibnu Malik. Bahkan menurut sebuah cerita, dengan banyaknya hafalan yang dimiliki oleh Gus Baha, menjadikan beliau sebagai santri pertama Al-Anwar yang memegang rekor hafalan terbanyak. Selain itu, menurut cerita lain juga menyebutkan bahwa, ketika akan mengadakan forum musyawarah atau basul masail di pondok, banyak teman-teman Gus Baha yang menolak kalau Gus Baha untuk ikut dalam forum tersebut, sebab beliau dianggap tidak berada pada level santri pada umumnya karena kedalaman ilmu, keluasan wawasan, dan banyaknya hafalan yang dimiliki oleh beliau. Maka, atas dasar kedalaman keilmuan yang dimiliki Gus Baha, hal ini yang kemudian membuat Gus Baha diberi kepercayaan untuk menjadi Rois Fathul Muin dan Ketua Ma'arif di jajaran kepengurusan pesantren Al-Anwar. Selain menonjol dengan keilmuannya, beliau juga merupakan sosok santri yang dekat dengan kiainya. Dalam berbagai kesempatan, beliau sering mendampingi guru beliau Kiai Haji Maimun Zubair untuk berbagai keperluan. Mulai dari sekedar berbincang santai, hingga urusan mencari tabir dan menerima tamu-tamu ulama-ulama besar yang berkunjung ke Al-Anwar. Hingga beliau dijuluki sebagai santri kesayangan Kiai Haji Maimun Zubair. Dalam sebuah cerita, beliau pernah dipanggil untuk mencarikan tabir tentang suatu persoalan oleh Kiai Haji Maimun Zubair. Karena saking cepatnya tabir itu ditemukan tanpa membuka dahulu referensi kitab yang dimaksud, hingga Kiai Maimun Zubair pun terharu. "Iya, kamu memang benar-benar cerdas." Gus Baha juga kerap dijadikan contoh teladan oleh Kiai Maimun Zubair saat memberikan mawais di berbagai kesempatan tentang profil santri ideal. Santri yang sebenarnya itu ya seperti Baha itu. Begitu kurang lebih ngendikan Kiai Haji Maimun Zubair. Selain mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Al-Anwar Rembang, pernah suatu ketika ayahnya menawarkan kepada Gus Baha untuk mondok di Rusyaifah atau Yaman. Namun Gus Baha menolaknya dan lebih memilih untuk tetap di Indonesia, berkhidmat kepada alma maternya Pondok Pesantren Al-Anwar dan pesantrennya sendiri LP3IA. Setelah ayahnya wafat pada tahun 2005, Gus Baha melanjutkan tongkat estafet kepengasuhan di pondoknya, Pondok Pesantren LP3IA Narukan. Saat menjadi pengasuh di pondoknya, banyak santri yang ada di Yogyakarta merasa kehilangan atas kepulangan beliau ke Narukan. Akhirnya para santri pergi sowan dan meminta beliau kerso kembali ke Yogyakarta. Hingga pada akhirnya Gus Baha bersedia namun hanya 1 bulan sekali. Selain menjadi pengasuh di pondoknya dan mengisi pengajian di Yogyakarta, Gus Baha juga diminta untuk mengisi pengajian tafsir Al-Quran di Bojonegoro, Jawa Timur. Pengasuh pesantren. Gus Baha merupakan putra dari seorang ulama pakar Al-Quran dan juga pengasuh Pondok Pesantren Tahfizul Quran LP3IA yang bernama Kiai Haji Nur Salim Al-Hafiz. Pesantren ini memiliki aktivitas untuk mempelajari Al-Quran, kajian kitab dan setoran hafalan. Pondok Pesantren Tahfizul Quran LP3IA berlokasi di Desa Narukan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Saat menjadi pengasuh di pondoknya, banyak santri yang ada di Yogyakarta merasa kehilangan atas kepulangan beliau ke Narukan. Akhirnya para santri pergi sowan dan meminta beliau kerso kembali ke Yogyakarta. Hingga pada akhirnya Gus Baha bersedia namun hanya 1 bulan sekali. Selain menjadi pengasuh di pondoknya dan mengisi pengajian di Yogyakarta, Gus Baha juga diminta untuk mengisi pengajian tafsir Al-Quran di Bojonegoro, Jawa Timur. Adapun untuk waktunya dibagi-bagi di Yogyakarta minggu terakhir, sedangkan di Bojonegoro minggu kedua setiap bulannya. Hal tersebut, Gus Baha lakukan secara rutin sejak 2006. Jasa-jasa beliau. Menjadi ketua tim Lajnah Mushaf UII. Sebagai seorang santri tulen, yang berlatar belakang pendidikan non-formal dan non-gelar, Gus Baha diberi keistimewaan untuk menjadi sebagai ketua tim Lajnah Mushaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Gus Baha duduk bersama para profesor,
doktor dan ahli-ahli Al-Quran dari seluruh Indonesia seperti Profesor Dr. Quraish Shihab, Profesor Zaini Dahlan, Profesor Sohib dan para anggota Dewan Tafsir Nasional yang lain. Pada suatu kesempatan pernah diungkapkan oleh Profesor Quraish Shihab bahwa kedudukan Gus Baha di Dewan Tafsir Nasional selain sebagai mufasir, juga sebagai mufasir faqih, karena penguasaan beliau pada ayat-ayat ahkam yang terkandung dalam Al-Quran. Setiap kali Lajnah menggarap tafsir dan mushaf Al-Quran menurut Profesor Quraish Shihab, posisi Gus Baha selalu di dua keahlian, yakni sebagai mufasir seperti anggota Lajnah yang lain, juga sebagai faqihul Quran yang mempunyai tugas khusus mengurai kandungan fikih dalam ayat-ayat ahkam Al-Quran. Karya-karya beliau. 1. Hifzuna li Hazal Musaf. Kitab ini adalah kitab yang ditulis oleh Gus Baha yang menjelaskan tentang Rosem Usmani yang dilengkapi dengan contoh dan penjelasan yang disandarkan pada kitab Al-Mughni karya Abu Amr Usman bin Said Ad-Dani. Kitab ini berguna bagi siapapun untuk mengetahui bagaimana memahami karakteristik penulisan Al-Quran di dalam Mushaf Rosem Usmani. 2. Tafsir Al-Quran versi UII dan Al-Quran terjemahan versi UII Gus Baha, 2020. Salah satu ciri khas tafsir dan terjemahan UII yang ditulis oleh Gus Baha dan timnya adalah tafsir ini dikontekstualisasikan untuk membaca Indonesia dan dengan rasa Indonesia. Tafsir dan terjemahan UII ini sama sekali tidak merubah dari keaslian Al-Quran itu sendiri. Kisah teladan. Kesederhanaan dalam kehidupan Gus Baha. Teladan yang bisa ditiru dari Gus Baha adalah tentang kesederhanaannya. Kesederhanaan yang dipraktikkan Gus Baha bukan berarti keluarga Gus Baha adalah keluarga yang miskin. Karena kalau dilihat dari silsilah lingkungan keluarganya, tiada satupun keluarganya yang miskin. Bahkan kakek Gus Baha dari jalur ibu merupakan juragan tanah di desanya. Saat dikonfirmasi oleh penulis perihal kesederhanaan beliau menyatakan bahwa hal tersebut merupakan karakter keluarga Quran yang dipegang erat oleh leluhurnya. Ada salah satu wasiat dari ayahnya yang mengatakan agar Gus Baha menghindari keinginan untuk menjadi manusia mulia. Hal inilah yang hingga kini mewarnai kepribadian dan kehidupan beliau sehari-hari. Menolak gelar doktor honoris causa. Timnya terdiri dari para profesor, doktor dan ahli-ahli Al-Quran dari seantero Indonesia. Suatu kali beliau ditawari gelar doktor honoris causa dari UII, namun beliau tidak berkenan. Dalam jagat tafsir Al-Quran di Indonesia, beliau termasuk pendatang baru dan satu-satunya dari jajaran Dewan Tafsir Nasional yang berlatar belakang pendidikan non-formal dan non-gelar. Meski demikian, kealiman dan penguasaan keilmuan beliau sangat diakui oleh para ahli tafsir nasional. Hingga pada suatu kesempatan pernah diungkapkan oleh Profesor Quraish Shihab bahwa kedudukan beliau di Dewan Tafsir Nasional selain sebagai mufasir, juga sebagai mufasir faqih karena penguasaan beliau pada ayat-ayat ahkam yang terkandung dalam Al-Quran. Setiap kali Lajnah menggarap tafsir dan mushaf Al-Quran, posisi beliau selalu di dua keahlian, yakni sebagai mufasir seperti anggota Lajnah yang lain, juga sebagai faqihul Quran yang mempunyai tugas khusus mengurai kandungan fikih dalam ayat-ayat ahkam Al-Quran. Karomah, ditegur sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Mungkin hanya Gus Baha pakar tafsir yang tak menyandang gelar akademik karena beliau tercatat hanya menyantri di pesantren Al-Anwar, Karangmangu, Sarang, Rembang asuhan Kiai Haji Maimun Zubair. Selain mengaji kepada ayahandanya Kiai Haji Nur Salim Al-Hafiz, murid Kiai Haji Arwani Amin Kudus dan Kiai Haji Abdullah Salam, Kajen, Pati. Namun entah mengapa saat penyusunan mushaf tersebut Gus Baha lupa mencantumkan nama sahabat Abdullah bin Mas'ud dalam daftar nama sahabat yang meriwayatkan qiraat. Dalam mushaf tersebut memang dijelaskan secara ringkas tentang sejarah penurunan, periwayatan, pembukuan dan ulumul Quran lainnya. Dalam buku guru orang-orang pesantren terbitan Pondok Pesantren Sidogiri disebutkan bahwa sahabat Ibnu Mas'ud ini tergolong salah satu sahabat yang pertama kali masuk Islam bersama Abu Bakar bin Abi Quhafah, Khadijah binti Huwailid, Ali bin Abi Thalib, dan lain-lain. Beliau dikenal dengan julukan Sohibus Sawadi Rasulillah yang artinya orang yang mengetahui rahasia Nabi Muhammad karena kedekatannya dengan Nabi Muhammad. Sampai pada malam harinya, Gus Baha pun bermimpi bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud. Dalam mimpi tersebut Ibnu Mas'ud menegur Gus Baha yang tak menuliskan namanya dalam daftar sahabat yang meriwayatkan Al-Quran. Maka saat bangun,
Gus Baha pun segera menuliskan sahabat yang masyhur sebagai ahli Quran ini dalam Mushaf Kampus Islam legendaris yang pertama diterbitkan pada tahun 1997 ini. Begitulah sosok Gus Baha, pria kelahiran Narukan, Kragan, Rembang, Jawa Tengah yang selalu berpenampilan sederhana, namun memiliki keilmuan yang amat mendalam. Ulama yang nasabnya bersambung sampai Mbah Abdurrahman Basyaiban atau Mbah Sambu yang dimakamkan di area Masjid Lasem, Rembang ini juga telah menghatamkan hafalan Sahih Muslim lengkap dengan matan, rawi, dan sanadnya saat masih menyantri di sarang. Pengakuan kealimannya dalam bidang tafsir dan fikih pun juga keluar dari pakar tafsir ternama penulis tafsir Al-Misbah, Profesor Dr. Habib Quroish Shihab, di mana pendiri Pusat Studi Al-Quran dan mantan Menteri Agama ini mengatakan, sulit ditemukan orang yang sangat memahami dan hafal detail-detail Al-Quran hingga detail-detail fikih yang tersirat dalam ayat-ayat Al-Quran seperti Pak Baha. Sungguh betapa luas samudera keilmuan ulama Nusantara. Meskipun banyak di antara mereka yang tak sempat mengenyam pendidikan di Arab seperti Kiai Haji Ihsan Jampes, penulis Sirojut Tholib Syarah Minhajul Abidin karya Imam Ghazali, Kiai Haji Arwani Amin, penulis Faidul Barokat Fikiroat Sab'ah, atau Gus Baha di era milenial ini, namun keilmuannya diakui oleh dunia. Semoga ke depan akan muncul generasi ulama-ulama berkaliber internasional yang lahir dari bumi Nusantara.